Pernah nggak sih Anda merasa lagi di momen penting nih, mungkin pas presentasi atau negosiasi, atau bahkan cuma ngobrol penting gitu, tapi kok rasanya, aduh off banget ya, kayak gelisah, nggak nyaman, mungkin kepikiran hal sepele, kayak baju yang, duh kok kayaknya kurang pas atau lampu nih nyorot banget ke mata, terus pasti kepikiran, ini kelihatan nggak ya sama orang lain? Pengaruh nggak ya ke cara mereka lihat saya, gitu kan? Sering banget itu. Nah, hari ini kita bakal coba kupas tuntas, akar masalahnya. Kita pakai sumber dari bab 3 buku The Charisma Myth, karya Olivia Fox Cabane. Fokus kita kali ini, apa aja sih penghalang utama yang bikin kita, kadang susah gitu ya memancarkan 3 elemen inti karisma, yaitu presence atau kehadiran, terus power atau kekuatan, dan warmth, kehangatan. Misi kita yaitu bantu Anda ngenalin musuh-musuh nggak kelihatan ini, biar lebih sadar dan bisa ngatasin lah. Betul sekali. Jadi buku ini tuh menekankan kalau karisma itu sebenarnya bukan bakat sihir atau bawaan lahir gitu loh. Lebih ke soal perilaku nonverbal kita yang, nah ini penting, bisa dipelajari. Tapi perilaku ini sangat dipengaruhi sama kondisi internal kita. Ya, apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain. Nah, bab 3 ini spesifik ngebahas hambatan terbesarnya. Dan seringkali itu datang dari dalam diri kita sendiri. Bentuknya, ya itu, macam-macam ketidaknyamanan. Jadi paham ini tuh langkah awal yang krusial banget. Kita perlu tahu dulu apa yang ngehalangin, baru bisa kita perbaiki kan? Oke, oke. Yuk kita bedah bareng deh. Jadi apa aja sih bentuk ketidaknyamanan ini? Dan kenapa bisa jahat banget gitu ya sama karisma kita? Bahu, atau dahi yang berkerut sedikit, tatapan mata yang nggak fokus, bahkan ada yang namanya ekspresi mikro. Itu cepat banget, sepersekian detik, tapi itu bisa ditangkap alam bawah sadar orang lain loh. Jadi ya kalau Anda lagi ngerasa nggak nyaman, cemas, atau mungkin ragu gitu ya, itu pasti kelihatan. Dan ini yang langsung mengerus kemampuan kita untuk hadir sepenuhnya, si presence tadi. Terus bikin kita kelihatan kurang percaya diri, itu powernya, dan juga jadi susah memancarkan rasa peduli atau warmth. Iya iya, masuk akal banget. Kayaknya paling gampang kita mulai dari yang kelihatan mata dulu kali ya, ketidaknyamanan fisik. Di buku ini kan ada cerita menarik tuh soal eksekutif namanya Tom yang gara-gara, salah kostum hampir aja kehilangan deal gede 4 juta dolar. Iya, cerita Tom ini emang klasik banget. Jadi dia pakai setelan wol hitam gitu, andalannya lah buat makan siang bisnis penting. Masalahnya, tempatnya di teras restoran pas hari lagi panas-panasnya. Nah, pas lagi bahas detail rencana cadangan, dia mulai kelihatan nggak tenang. Keringetan, terus megangin kerah bajunya, matanya agak menyipit gitu, nahan silau sama panas. Kelihatan banget deh pokoknya nggak nyaman. Nah, terus lawan bicaranya si Paul ini langsung salah tangkep ya, mikir macem-macem gitu. Persis, si Paul ini ngelihat Tom gelisah, dahinya berkerut, ya kan? Dia secara otomatis ngartiin itu sebagai reaksi negatif ke diskusi mereka. Paul mikirnya, wah jangan-jangan dia nggak suka nih sama usulan rencana cadangan ini. Padahal mah Tom cuma kepanasan aja. Ini contoh bagus banget dari apa yang di psikologi disebut fundamental attribution error. Kita tuh cenderung ngaitin perilaku orang lain ke kepribadian atau niatnya, bukan karena situasi di luar. Wah, itu bahaya banget ya ternyata. Jadi hal sepele kayak kepanasan doang bisa dianggap kita nggak setuju atau mungkin malah dianggap nggak kompeten gitu. Terus ada contoh lain juga kan ya soal sinar matahari yang nyorot ke mata. Itu kan refleks kita pasti nyipit ya. Betul, dan ekspresi nyipit itu secara universal mirip banget sama ekspresi pas kita lagi marah, atau curiga, atau nggak setuju sama sesuatu. Nah, bayangin orang di depan Anda mungkin lagi semangat banget presentasi ide. Ngelihat Anda menyipit, bisa langsung down dia. Padahal Anda cuma silau aja gitu. Tapi mereka nginterpretasinya personal. Wah, dia nggak suka ide gue nih. Jadi jelas banget ya, ketidaknyamanan fisik sekecil apapun kalau sampai ngubah bahasa tubuh kita bisa jadi bumerang buat karisma. Nah, terus gimana solusinya menurut buku ini? Ada nggak? Ada. Ada dua pendekatan utama sih. Yang pertama, ini yang paling bagus ya, pencegahan. Jadi, coba antisipasi kondisi di mana Anda bagak berinteraksi. Pilih pakaian misalnya. Nggak cuma yang bikin pede, tapi juga nyaman dipakai di situasi itu. Perhatiin juga lingkungan. Kalau meeting di cafe outdoor, ya jangan pilih kursi yang madep matahari langsung kan silau nanti. Persiapan kecil kayak gini efeknya bisa gede loh.
Oke, pencegahan. Terus kalau udah terlanjur, nggak nyaman gimana? Nah, kalau udah terlanjur, kunci kedua, kesadaran dan tindakan. Pertama, sadari dulu. Oke, gue ngerasa nggak nyaman nih karena AC-nya kedinginan banget. Atau, kursi ini kok bikin pegel ya? Kalau bisa diatasi, ya atasi. Minta pindah tempat duduk kek, atau kalau kepanasan, longgarin dasi dikit kalau memungkinkan. Tapi kalau nggak bisa diatasi, misalnya lagi presentasi penting, nggak mungkin minta pindah kan? Nah, itu dia. Kalau nggak bisa diatasi, coba suarakan penyebabnya secara netral. Ini penting. Misalnya bilang aja, maaf ya kalau saya agak gelisah, ternyata lumayan bising ya suara konstruksi di sebelah. Atau, wah maaf nih mata saya agak menyipit, silaunya lumayan dari sini. Dengan ngomong gitu, Anda menjinakkan potensi kesalahpahaman. Orang jadi paham, oh sumber ketegangan Anda tuh bukan karena mereka atau topik pembicaraannya. Malah, ini bisa nunjukin kesadaran diri yang bagus loh. Oke. Jadi, cegah kalau bisa, kalau nggak bisa, sadari, terus kalau perlu kasih tahu sumbernya secara netral. Sip. Itu buat fisik ya. Nah, sekarang kita masuk ke lawan yang mungkin lebih sering kita hadapi dan kadang lebih susah dikenali. Ketidaknyamanan mental. Apa aja tuh bentuknya? Ya, ini yang sering nggak kelihatan tapi dampaknya kuat. Buku ini nyorot beberapa yang utama. Ada kecemasan atau anxiety, terus ketidakpuasan atau dissatisfaction, kritik diri atau self-criticism, sama keraguan diri alias self-doubt. Ini semua kan, ya ampun, bagian normal banget ya dari pengalaman jadi manusia. Tapi kalau nggak dikelola dengan baik, wah, ini bisa jadi penghancur karisma yang efektif banget. Oke, mari kita urai satu persatu deh. Mulai dari yang pertama tadi, kecemasan dan ketidakpastian. Kenapa sih otak kita kayaknya alergi banget gitu ya sama yang namanya ketidakpastian? Karena pada dasarnya otak kita itu kayak mesin pencari pola dan kepastian. Ketidakpastian itu bikin gatel gitu loh. Ada kutipan menarik di buku ini dari Robert Leahy. Dia bilang pasien itu seringkali lebih milih dapat diagnosis jelek sekalian daripada digantung dalam ketidakpastian. Padahal kan kalau masih nggak pasti masih ada kemungkinan hasilnya baik ya kan? Tapi tetap aja kita pengen tahu, pengen ada pegangan. Keinginan buat tahu pasti ini kuat banget. Dan hasrat akan kepastian ini ada dampak negatifnya ke perilaku kita sehari-hari gitu. Tentu. Banget malah. Bisa bikin kita ambil keputusan buru-buru, cuma biar selesai aja gitu, biar nggak gantung. Terus dalam negosiasi misalnya, kita jadi gampang gugup kalau ada jeda hening. Takut pihak lain mikir apa gitu kan. Akhirnya kita cenderung ngomong terus atau malah cepat-cepat setuju aja. Dan yang paling relevan sama topik kita nih, ketidakpastian itu jadi bahan bakar utama buat kecemasan. Nah, cemas inilah yang ngerusak karisma secara langsung. Susah banget kan mau presence hadir sepenuhnya kalau pikiran kita terbang kemana-mana mikirin gimana nanti ya. Kecemasan juga bikin kita kelihatan kurang power, kurang percaya diri, dan jadi sulit juga buat memancarkan warmth atau kehangatan. Karena kita terlalu fokus ke dalam diri, kerasa cemas itu. Dan semua ini kelihatan kok di bahasa tubuh. Napas jadi pendek, tangan dingin atau keringetan, otot tegang, suara mungkin agak bergetar. Kelihatan banget. Wah iya ya, contoh si Tom tadi juga dipakai lagi ya di bagian ini. Soal gimana pikirannya jadi muter-muter sendiri gitu. Iya betul. Digambarin gimana sih Tom ini sampai nggak bisa fokus kerja, cuma mikirin semua kemungkinan hasil meeting sama si Paul. Skenario A, B, C, sampai Z, positif negatif semua dipikirin. Itu gambaran bagus banget gimana pikiran kita bisa kejebak dalam looping ketidakpastian yang ngulas energi banget dan sama sekali nggak produktif. Tapi menariknya nih, justru kemampuan buat merasa nyaman di tengah ketidakpastian itu ternyata salah satu prediktor sukses paling kuat loh, terutama di dunia bisnis. Atau penelitian dari Adam Breman di UC Berkeley, dia nemuin ini pas ngelacak alumni MBA-nya. Jadi, belajar ngelola respons kita terhadap ketidakpastian ini penting banget. Buku ini nanti ngebahas teknik spesifiknya sih, kayak responsibility transfer gitu. Tapi intinya di bab 3 ini, yang penting kita kenali dulu gimana ketidakpastian itu bisa memicu kecemasan yang akhirnya ngerusak karisma kita. Oke. Jadi kenali dulu pemicunya si ketidakpastian ini. Nah sekarang gimana dengan pasangan maut lainnya nih? Kritik diri dan keraguan diri. Aduh ini kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin ya. Oh jelas, umum banget. Suara di kepala kita yang suka bilang, kamu nggak cukup pinter. Atau, duh tadi tuh bodoh banget sih ngomong gitu. Atau, nanti pasti gagal deh. Familiar kan? Banget. Nah,
Masalahnya, otak kita itu nggak bisa bedain loh antara ancaman imajiner dari suara ini sama ancaman fisik beneran. Respon biologisnya tuh sama persis, mode lawan atau lari, fight or flight. Bisa dijelasin sedikit nggak secara biologis gitu? Apa sih yang terjadi di tubuh kita pas si suara kritis ini muncul? Bisa, bisa. Jadi, pas kita ngerasa diserang sama pikiran negatif kita sendiri, kelenjar adrenal kita langsung ngegas, ngelepasin hormon stres kayak adrenalin sama kortisol. Akibatnya, jantung jadi berdebar lebih kencang, napas jadi lebih cepat, terus tubuh kita langsung ngalihin energi dari fungsi-fungsi yang dianggap nggak penting pas lagi darurat. Kayak misalnya pencernaan, perbaikan sel, bahkan sistem imun kita bisa agak ditekan. Nah, yang paling parah buat performa kita nih, bagian otak yang tugasnya mikir jernih, analitis, kreatif, namanya korteks prefrontal, itu juga ikut dimatiin sementara. Kayak di bypass gitu. Jadi justru di saat kita paling butuh otak kita kerja paling optimal, misalnya pas lagi presentasi penting atau wawancara kerja, kemampuan berpikir kita malah nurun drastis. Gara-garanya ya kritik internal tadi. Wah, gila sih. Jadi kita kayak nyabotase diri sendiri secara harfiah ya, nggak sadar pula. Bisa dibilang gitu, iya. David Rock nyebutnya sebagai threat response, respon ancaman, yang katanya mengganggu pemikiran analitis, wawasan kreatif, dan pemecahan masalah. Dan negativitas ini nggak cuma bikin performa kita jelek, tapi ya itu tadi, pasti bocor ke bahasa tubuh. Orang lain bakal ngelihat kita tegang, nggak yakin, atau mungkin malah kelihatan defensif, padahal mereka nggak tahu apa yang lagi ada di pikiran kita. Contoh sederhananya mungkin kalau kita habis ngomong sesuatu terus dalam hati mikir, duh kok tadi gue ngomong gitu sih. Nah, tanpa sadar mungkin kita jadi sedikit merinis, apa dahi berkerut gitu ya. Dan itu bisa ketangkap orang lain. Tepat, persis kayak gitu. Buku ini juga nyingkung sedikit soal imposter syndrome, tahu kan? Iya, iya. Perasa kayak kita ini penipu ya. Perasaan kalau kita ini sebenarnya penipu. Nggak pantas dapat kesuksesan yang kita raih, dan takut banget suatu saat terbongkar kedoknya. Dan ironisnya, ini sering banget dialami justru sama orang-orang yang super berprestasi loh. Di buku dikasih contoh, di Stanford Business School, katanya 2/3 mahasiswa barunya ngerasa mereka itu kesalahan seleksi panitia penerimaan. Padahal jelas-jelas mereka itu orang-orang pilihan. Gila ya. Jadi keraguan diri ini meskipun kadang ada manfaat semuanya ya, kayak bikin kita kerja lebih keras biar nggak ketahuan, tapi ongkosnya mahal banget ya buat karisma dan kejernihan berpikir kita. Betul. Jauh lebih sehat dan efektif kalau kita belajar ngelola suara kritis itu. Terus cari motivasi dari keyakinan diri dan antusiasme aja, daripada dari rasa takut dan keraguan. Itu lebih sustainable. Oke, kalau dirangkum nih ya, dari semua yang udah kita bahas panjang lebar ini, kayaknya benang merahnya jelas banget ya. Apapun bentuk ketidaknyamanan internal kita, mau itu fisik yang sepele kayak baju gatel atau silau matahari, maupun mental yang lebih dalam kayak cemas, ragu, atau lagi ngeritik diri sendiri, itu semua punya potensi besar buat ganggu mood kita. Terus ganggu performa kita juga. Dan yang paling penting buat topik kita, ganggu cara orang lain memandang karisma kita. Bener gitu ya? Tepat sekali. Bahasa tubuh yang muncul karena kita katakanlah kepanasan bisa sama persis loh sama bahasa tubuh waktu kita lagi marah atau nggak setuju sama sesuatu. Dan karena ya gitu deh, orang cenderung menafsirkan bahasa tubuh kita sebagai reaksi terhadap diri mereka atau omongan mereka, jadi penting banget buat kita aware, sadar gitu, dan belajar buat ngelola sumber-sumber ketidaknyamanan ini. Tujuannya yaitu biar karisma kita nggak kesandung sama hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi atau dikelola. Oke. Ini semua teorinya menarik banget sih. Tapi balik lagi nih ke pendengar kita. Apa artinya semua ini buat mereka di kehidupan nyata? Gimana cara pakainya gitu? Artinya gini, kalau Anda pernah ngerasa, duh kok gue lagi nggak maksimal ya, pas lagi interaksi sama orang, coba deh, iseng cek. Jangan-jangan ada salah satu musuh karisma ini yang lagi aktif di dalam diri Anda. Mungkin Anda lagi cemas soal deadline kerjaan, atau nggak nyaman sama suhu ruangan yang terlalu dingin, atau mungkin suara kritis di kepala lagi kencang banget. Nah, kabar baiknya adalah, ini tuh normal banget. Semua orang ngalamin kok, jadi jangan ngerasa sendirian. Langkah pertama yang paling ampuh yaitu tadi, kesadaran. Coba deh mulai perhatiin, apa sih pemicu-pemicu ketidaknyamanan Anda? Baik fisik maupun mental. Apakah ada polanya? Kondisi fisik apa yang sering bikin Anda nggak nyaman? Pikiran negatif apa yang sering muncul pas lagi situasi tertentu? Dengan ngenalin pemicunya ini, Anda bisa mulai, pertama, mencegahnya, kalau bisa. Kedua,
Kalau udah terlanjur terjadi, setidaknya Anda sadar dan bisa coba ngelolanya biar nggak sampai merusak interaksi. Iya, iya, iya. Dan mungkin sekedar tahu kalau ngerasa cemas atau ragu itu wajar dan dialami banyak orang, bahkan orang-orang pinter sekalipun, kayak contoh mahasiswa Stanford tadi, itu aja mungkin udah bisa sedikit melegakan ya, mengurangi beban pikiran bahwa, kok cuma gue ya yang kayak gini? Sangat membantu. Banget. Menormalisasi pengalaman ini tuh penting, biar kita nggak ngerasa aneh atau sendirian. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari pembahasan kita kali ini ya, berdasarkan bab 3 The Charisma Myth, intinya adalah hambatan terbesar buat kita bisa tampil presence, power, dan warmth itu seringkali datang dari dalam diri kita sendiri. Dari rasa nggak nyaman kita, entah itu fisik yang mungkin sepele, atau pergolakan mental yang lebih dalam kayak cemas, nggak pasti, ragu, atau kritik diri. Iya. Dan rasa nggak nyaman ini, mau kita sadari atau enggak, itu pasti akan bocor keluar lewat bahasa tubuh kita, postur, ekspresi wajah, nada suara kita, yang kemudian, yaitu diinterpretasikan oleh orang lain, seringnya secara nggak sadar juga. Tapi kabar baiknya lagi nih, buku ini juga ngasih tahu kalau hambatan ini tuh bukan tembok mati yang nggak bisa diapa-apain, ada cara-cara konkret buat ngatasinya kok. Yang mana semuanya dimulai dari kesadaran yang udah kita bahas panjang lebar ini. Nah, sebelum kita tutup sesi kali ini, kami mau kasih satu oleh-oleh pemikiran nih buat Anda renungkan. Coba deh, lain kali Anda ngerasa nggak nyaman, entah itu fisik atau mental, pas lagi ngobrol penting atau mungkin lagi presentasi, coba ambil jeda sebentar aja. Amati diri Anda sendiri. Gimana sih rasa nggak nyaman ini bener-bener ngubah postur saya? Atau ekspresi wajah saya? Nada suara saya jadi gimana ya? Terus coba bayangin, kira-kira sinyal apa ya yang mungkin ditangkap sama orang lain dari perubahan-perubahan kecil ini? Latihan kesadaran sederhana kayak gini aja, itu udah bisa jadi langkah awal yang sangat berharga loh untuk mulai megang kendali lagi atas karisma Anda. Dicoba ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya.